Kisah nyata horor pesugihan penjual sayur lodeh tumbal ayam cemani setiap malam Selasa Kliwon. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Ijen, hiduplah seorang ibu rumah tangga bernama Butri. Desa Songgon, Banyuwangi, dikenal dengan keindahan alamnya dan kehidupan masyarakat yang sederhana. Namun, di balik keindahan itu, ada tantangan besar yang dihadapi oleh keluarga Butri. Di tahun 1995, Butri berusia 35 tahun dan sudah mengalami berbagai kesulitan dalam hidupnya. Butri adalah sosok yang dikenal baik oleh tetangga-tetangganya. Ia selalu berusaha menjaga keharmonisan keluarga dan mengurus dua orang anaknya, Rina dan Andi. Suaminya, Pak Darto, adalah seorang petani yang bekerja di ladang milik orang lain. Sayangnya, hasil pertanian yang didapatnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun Pak Darto bekerja keras, pendapatan mereka tetap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Melihat kondisi keuangannya yang semakin memburuk, Butri merasa putus asa. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya, tetapi usaha Pak Darto tidak pernah memadai. Keinginan untuk membantu suaminya membuat Butri terpikir untuk membuka usaha sendiri. Dengan mengandalkan keterampilan memasaknya, ia memutuskan untuk membuka warung kecil di depan rumah mereka. Butri mulai mengumpulkan modal untuk membuka warung. Ia menjual lodeh pedas, masakan yang sangat digemari di daerah tersebut. Meskipun modal yang dimiliki terbatas, Butri dengan semangat mempersiapkan segalanya. Ia membuat daftar bahan-bahan yang dibutuhkan dan mulai berbelanja di pasar tradisional. Hari-hari pertama warungnya dibuka, Butri merasa bangga. Namun, kebanggaan itu segera sirna ketika ia menyadari warungnya sepi pengunjung. Setiap hari, Butri menunggu pelanggan dengan harapan, tetapi hanya sedikit yang datang. Kadang-kadang, hanya tetangga yang mampir untuk membeli makanan. Rasa cemas mulai menghantui Butri. Ia khawatir tidak bisa membayar kebutuhan sehari-hari dan takut akan masa depan keluarganya. Saat malam tiba, Butri sering terjaga, memikirkan bagaimana caranya agar warungnya bisa laris. Ketika Butri mengeluh kepada Mbah Wati, tetangganya yang lebih tua, Mbah Wati memberikan saran untuk menemui Mbah Parman, seorang dukun terkenal di desa itu. Mbah Parman dikenal mampu membantu orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi dengan cara pesugihan, meskipun cara tersebut sering dianggap tabu oleh masyarakat. Mendengar saran itu, Butri merasa ragu. Ia tahu bahwa pesugihan adalah praktik yang berbahaya dan bisa membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Namun, hasrat untuk menyelamatkan keluarganya mengalahkan segala keraguan. Dalam hati, Butri berpikir, apa salahnya mencoba? Ini semua demi anak-anak. Hari demi hari berlalu, dan tekanan ekonomi semakin berat. Butri merasa terdesak. Dia bertekad untuk menemui Mbah Parman, berharap akan ada solusi untuk masalah yang dihadapinya. Dengan langkah yang berat, ia memutuskan untuk pergi ke rumah dukun itu, mengabaikan rasa takut dan keraguannya. Dalam benaknya, hanya ada satu tujuan, menyelamatkan warung dan keluarganya dari jurang keterpurukan. Kisah ini menggambarkan bagaimana kehidupan sehari-hari Butri penuh dengan perjuangan dan harapan. Setiap detil dari perasaannya, dari optimisme awal hingga keraguan yang mendalam, memberikan gambaran yang jelas tentang betapa besar keinginannya untuk mengubah nasib. Dengan latar belakang sosial yang sederhana, Butri adalah representasi dari banyak orang yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan berjuang untuk mencari jalan keluar, meskipun langkah yang diambil mungkin membawa mereka ke jalan yang kelam. Setelah beberapa hari mempertimbangkan saran Mbah Wati, Butri akhirnya memberanikan diri untuk pergi menemui Mbah Parman. Dengan langkah yang mantap namun penuh keraguan, ia melangkah menuju rumah dukun yang terletak di ujung desa. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi dengan gambaran tentang apa yang mungkin akan terjadi. Mbah Parman dikenal sebagai sosok yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib dan bisa membantu banyak orang, tetapi ada juga cerita-cerita menakutkan tentang dampak dari pesugihan yang dilakukannya. Ketika Butri tiba di rumah Mbah Parman, dia disambut oleh suasana yang mistis.
Rumah dukun tersebut dikelilingi oleh pepohonan lebat dan berbagai patung serta sesaji yang diletakkan di sudut-sudut halaman. Aroma kemenyan yang menyengat memenuhi udara. Putri merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi dia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil demi masa depan keluarganya. Mbah Parman adalah seorang pria berusia lanjut dengan tatapan tajam dan aura yang kuat. Dia menyambut Putri dengan senyuman yang misterius, seolah-olah sudah mengetahui niatnya. Setelah Putri menjelaskan kesulitan yang dihadapinya, Mbah Parman mulai menjelaskan tentang pesugihan. Pesugihan adalah jalan untuk mendapatkan kekayaan secara instan, tetapi ada harga yang harus dibayar, katanya dengan nada tenang. Kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Mbah Parman kemudian menjelaskan bahwa untuk berhasil dalam pesugihan, Putri harus memberikan tumbal setiap malam Selasa Kliwon. Dia menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi, kendi untuk minyak penglaris, bunga kenanga, kemenyan, dan darah ayam cemani. Setiap kali Mbah Parman menyebutkan satu persyaratan, Putri merasakan semacam ketakutan yang semakin mendalam. Namun, keputusasaannya untuk membantu keluarganya mengalahkan rasa takut itu. Saya ingin mencoba, jawab Putri dengan suara bergetar. Saya hanya ingin agar warung saya laris dan keluarga saya bisa hidup lebih baik. Mbah Parman mengangguk, seolah mengerti betapa besar harapan Putri. Dia kemudian memberikan serangkaian mantra yang harus diucapkan selama ritual, menekankan pentingnya kesungguhan dan keyakinan. Setelah pertemuan itu, Putri pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada harapan baru untuk masa depan, tetapi di sisi lain, ada rasa cemas yang terus menghantuinya. Ia mengingat semua cerita tentang orang-orang yang mengalami kesulitan akibat pesugihan. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya apakah ini adalah keputusan yang benar. Malam Selasa Kliwon pertama pun tiba. Dengan hati yang berdebar, Putri mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk ritual. Ia mengumpulkan semua perlengkapan, kendi, bunga kenanga, kemenyan, dan mencari ayam cemani di pasar. Saat mengumpulkan bahan-bahan tersebut, dia merasa seolah-olah sedang melakukan sesuatu yang sangat terlarang. Rasa takut dan rasa bersalah bercampur aduk, tetapi keinginan untuk menyelamatkan keluarganya membuatnya terus melangkah. Ketika malam tiba, suasana di warung terasa mencekam. Putri menyalakan lilin dan mengatur sesaji di atas meja. Dia mengucapkan mantra yang diberikan Mbah Parman dengan suara pelan, berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Dalam kegelapan malam, suasana menjadi semakin menegangkan. Setiap kali angin bertiup, Putri merasa seolah ada sosok yang mengintai dari kegelapan. Dengan setiap kata yang diucapkan, Putri merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Dia mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya aku lakukan? Namun, pikirannya segera kembali ke keluarganya. Dia membayangkan wajah anak-anaknya yang ceria dan berharap agar ritual ini bisa membawa perubahan. Setelah selesai, Putri merasa lega, tetapi juga ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah melangkah ke jalan yang berbahaya. Dia menunggu dengan cemas, berharap agar semua ini tidak membawa malapetaka. Meski dalam hatinya ada rasa ragu, harapan akan masa depan yang lebih baik terus membara, membuatnya bertahan di jalan yang telah ia pilih. Kisah ini menggarisbawahi perjalanan Putri ke dalam dunia pesugihan, menggambarkan perasaannya yang campur aduk antara harapan dan ketakutan. Keputusannya untuk melangkah lebih jauh ke dalam praktik yang terlarang menggambarkan betapa besar keinginannya untuk memperbaiki nasib keluarganya, meskipun dia harus membayar harga yang sangat mahal. Malam Selasa Kliwon yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Putri berdiri di depan warungnya, menatap langit yang gelap dengan bintang-bintang yang tertutup awan. Suara angin berdesir lembut, tetapi di dalam hatinya, ada kegelisahan yang mendalam. Ia telah berjanji untuk melakukan ritual pesugihan, dan kini saatnya untuk menghadapinya. Ia harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna agar ritualnya berjalan lancar. Dengan tangan bergetar, Putri mengatur semua perlengkapan yang telah ia kumpulkan. Kendi untuk minyak penglaris diletakkan di tengah meja, dikelilingi oleh bunga kenanga yang harum. Kemenyan sudah dinyalakan,
asapnya mengepul ke udara dan menciptakan suasana mistis di sekelilingnya. Dia juga telah menyiapkan ayam cemani yang akan dijadikan tumbal. Suasana di sekitarnya terasa mencekam, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Putri mengambil napas dalam-dalam dan berusaha mengatasi rasa takutnya. Ia teringat pada nasihat Mbah Parman, "Kau harus tulus dan percaya. Jika tidak, semua ini tidak akan berhasil." Dengan tekad yang menggebu, ia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh Mbah Parman. Setiap kata yang diucapkan Putri membawa beban emosional. Ia merasa seolah sedang mengikat perjanjian dengan kekuatan yang tidak bisa ia lihat. Saat ia menyebutkan nama-nama makhluk gaib dalam mantra, hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Beberapa kali, ia merasakan seolah-olah ada bayangan yang bergerak di sudut matanya, tetapi setiap kali ia berusaha untuk melihat, tidak ada apa-apa di sana. Ritual ini berlangsung selama beberapa jam. Putri duduk bersila di depan meja, berusaha fokus meskipun pikirannya melayang ke arah anak-anaknya yang sedang tidur di dalam rumah. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk mereka, tetapi rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Apakah semua ini benar? Batinnya bertanya. Namun, harapan untuk masa depan yang lebih baik menuntunnya untuk terus melanjutkan. Ketika ritual hampir selesai, Putri merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Suatu kekuatan yang tidak bisa dijelaskan mulai mengalir dalam dirinya. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, ia mendengar suara lembut yang memanggil namanya. "Putri, kau sudah memanggilku. Aku datang untuk membantu." Suara itu berbisik, membuatnya terkejut. Putri menoleh ke arah suara itu, tetapi tidak ada siapapun di sana. Dia merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam ketakutannya, ia berusaha untuk tenang dan melanjutkan ritual. Ia merasa terjebak dalam keadaan antara realitas dan dunia lain. Suara itu seakan memberi jaminan bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja, tetapi di sisi lain, rasa takut akan konsekuensinya semakin menguat. Setelah menyelesaikan ritual, Putri menutup mata dan berdoa. Ia berharap agar semua yang telah dilakukan akan membawa berkah untuk keluarganya. Dalam hati, ia merasakan kombinasi antara harapan dan ketakutan, seperti dua sisi koin yang saling berhadapan. Malam itu, Putri tidak dapat tidur nyenyak. Setiap suara kecil membuatnya terbangun, dan dia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Sementara itu, di dalam hatinya, harapan akan perubahan mulai tumbuh. Dia membayangkan warungnya yang ramai pengunjung dan keluarganya yang bahagia. Hari-hari setelah ritual terasa penuh ketegangan. Putri terus menunggu tanda-tanda dari makhluk gaib yang telah ia panggil. Namun, rasa cemas tidak pernah hilang. Apakah dia sudah melakukan semua dengan benar? Apakah akan ada konsekuensi dari perbuatannya? Dalam benaknya, pertanyaan-pertanyaan tersebut terus berputar. Itulah momen ketika Putri menyadari bahwa dia telah melangkah ke dalam dunia yang tidak diketahui, penuh dengan risiko dan konsekuensi yang tidak terduga. Dia berdiri di ambang jurang, antara harapan dan ketakutan, menyadari bahwa jalan yang dipilihnya bukanlah tanpa harga. Kisah ini menggambarkan perjalanan batin Putri saat menjalani ritual pertama, pesugihan, ketegangan, harapan, dan ketakutan bersatu dalam setiap langkahnya. Dia berusaha untuk tetap fokus pada tujuannya, meskipun bayangan konsekuensi dan rasa bersalah mengikuti setiap keputusan yang diambilnya. Dengan penuh ketidakpastian, Putri melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, berharap agar semua usaha dan pengorbanannya tidak sia-sia. Setelah menjalani ritual pesugihan pertama, Putri merasakan perubahan yang menggetarkan dalam hidupnya. Dalam waktu singkat, warungnya mulai ramai dikunjungi pelanggan. Suasana yang sebelumnya sepi kini berubah menjadi hiruk-pikuk. Pelanggan berdatangan, memesan berbagai hidangan yang disajikan dengan penuh cinta. Putri merasa bahagia dan bangga melihat usaha yang telah dilakukannya akhirnya membuahkan hasil. Setiap hari, warungnya dipenuhi tawa dan percakapan. Keluarga Putri pun merasakan dampak positif dari keberhasilan ini. Pak Darto terkesan dengan peningkatan pendapatan dan mulai merasa bangga dengan usaha istrinya. Meskipun ada sedikit keraguan dalam hati Putri,
kebahagiaan melihat keluarganya bisa makan lebih baik dan anak-anak mereka bisa bersekolah dengan layak membuatnya terus berusaha. Namun, seiring dengan kesuksesan yang diraih, Putri mulai merasakan dampak dari perjanjiannya dengan dunia lain. Tanda-tanda awal gangguan mistis mulai muncul di warung. Suatu malam, saat Putri bersiap untuk menutup warung, dia mendengar suara berisik yang datang dari dapur. Dengan penasaran, ia pergi untuk memeriksa, tetapi tidak ada yang aneh di sana, semua peralatan dan bahan makanan tertata rapi. Keesokan harinya, beberapa pelanggan mengeluhkan pengalaman aneh yang mereka alami saat berada di warung. Ada yang merasakan hawa dingin yang tiba-tiba, sementara yang lain mengaku melihat bayangan gelap melintas di sudut ruangan. Putri merasa cemas, tetapi di sisi lain, dia berusaha untuk tidak memperdulikan hal itu dan fokus pada keberhasilan yang diraihnya. Hari-hari berlalu, dan ketegangan di dalam diri Putri semakin meningkat. Meskipun pendapatannya meningkat, dia merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, saat ia sedang menyiapkan masakan, dia melihat bayangan gelap melintas di depan matanya. Dalam sekejap, jantungnya berdegup kencang, dan rasa takut menyelimuti dirinya. Apakah ini ada hubungannya dengan pesugihan? Pikirnya, kekhawatiran Putri semakin menjadi ketika beberapa pelanggan mulai menghilang satu persatu. Mereka yang dulu setia datang kini menjauh, menghindari warungnya. Desas-desus tentang keanehan yang terjadi di warung itu mulai menyebar di kalangan warga desa. Beberapa orang mulai berbicara tentang kejadian aneh yang mereka alami, dan ketakutan mulai menggerogoti masyarakat. Malam demi malam, Putri terbangun karena suara-suara aneh di tengah malam. Ada suara bisikan yang membuatnya merinding, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Di dalam hatinya, rasa bersalah semakin menumpuk. Dia mulai bertanya-tanya apakah semua ini sebanding dengan apa yang telah dia lakukan. Apakah dia telah mengorbankan lebih dari sekadar ayam cemani? Pak Darto, yang awalnya bangga dengan keberhasilan Putri, kini merasa cemas. Dia mulai curiga akan praktik mistis yang dilakukan istrinya. Suatu malam, setelah melihat Putri menyusun sesaji, Pak Darto menghadapi istrinya, "Tri, apa yang sebenarnya kau lakukan? Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kita tidak bisa terus seperti ini." Putri tahu bahwa dia harus menjelaskan semuanya kepada suaminya. Dengan hati yang berat, dia menceritakan tentang pesugihan dan ritual yang telah dia lakukan. Namun, Pak Darto tidak bisa menerima kenyataan itu. Dia merasa dikhianati dan marah, dan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Putri merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan, terperangkap antara keinginan untuk memperbaiki nasib keluarganya dan dampak dari pilihan yang telah dia buat. Di tengah semua kegelisahan dan konflik, Putri berusaha untuk tetap optimis. Dia berharap semua gangguan ini hanya sementara dan bahwa segalanya akan kembali normal. Namun, kenyataan yang dia hadapi semakin menyulitkan. Dalam benaknya, dia tahu bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan dia mulai merasakan beratnya beban yang harus dia tanggung. Kisah ini menggambarkan perjalanan Putri setelah keberhasilan awalnya. Meskipun dia meraih kekayaan dan kebahagiaan yang diinginkan, dia juga mulai menyadari bahwa ada konsekuensi dari perjanjiannya dengan dunia gaib. Kecemasan dan ketakutan semakin membayangi hidupnya, menciptakan ketegangan dalam keluarga dan masyarakat sekitar. Keberhasilan yang dianggap sebagai berkah kini mulai terasa sebagai kutukan, mengingatkan kita bahwa setiap keputusan memiliki harga yang harus dibayar. Seiring berjalannya waktu setelah ritual pesugihan pertama, Putri merasakan ketegangan yang semakin meningkat di sekelilingnya. Meskipun warungnya tetap ramai dikunjungi, ada sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya. Bayangan-bayangan gelap dan suara-suara aneh yang menghantuinya mulai membuatnya merasa tidak nyaman. Dia berusaha menyembunyikan kecemasan dari suami dan anak-anaknya, tetapi rasa gelisah itu terus menggerogoti pikirannya. Ketika Putri berusaha menjaga warungnya tetap sukses, dia mulai memperhatikan bahwa pelanggan-pelanggannya tampak lebih gelisah. Beberapa dari mereka mengaku mengalami pengalaman aneh saat berada di warung,
seperti merasakan hawa dingin yang tiba-tiba atau melihat sosok misterius melintas. Beberapa bahkan mengeluhkan suara berisik yang muncul tanpa sebab. Meski Putri berusaha tenang dan meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dia sendiri merasa semakin tertekan. Pak Darto, yang awalnya bangga dengan keberhasilan Putri, mulai merasakan perubahan dalam diri istrinya. Ia melihat Putri yang semakin sering terjaga di malam hari, menatap kosong ke dinding. Ada saat-saat ketika Putri tampak melamun, seolah terjebak dalam pikiran yang dalam. Ketika ditanya, Putri selalu menjawab dengan nada defensif, "Aku hanya lelah, Darto. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun, Pak Darto merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mulai menyelidiki lebih jauh tentang Mbah Parman dan praktik pesugihan. Dalam pencariannya, dia mendengar dari beberapa warga desa tentang bahaya dan konsekuensi dari pesugihan. Rasa curiga dan cemas mulai menggerogoti hatinya. Dia tidak ingin keluarganya terjebak dalam situasi yang bisa membahayakan mereka. Suatu malam, setelah pulang dari ladang, Pak Darto memergoki Putri sedang melakukan ritual. Dia melihat istrinya menyusun sesaji dengan penuh kesungguhan, mengulang mantra yang sama yang sebelumnya tidak pernah dia ketahui. Ketika Putri menyadari kehadiran suaminya, dia panik dan berusaha menjelaskan. "Darto, ini semua untuk kita. Aku hanya ingin membuat segalanya lebih baik," ujarnya dengan nada penuh harap. Namun, Pak Darto tidak bisa menerima penjelasan itu. "Tri, ini tidak benar. Kita tidak bisa bermain-main dengan hal semacam ini. Kita harus berhenti." Suaranya penuh emosi, mencerminkan rasa marah dan khawatir yang mendalam. Ketegangan antara mereka semakin meningkat, dan Putri merasa terpojok. Dia tidak ingin kehilangan semua yang telah ia capai, tetapi dia juga tidak ingin menyakiti suaminya. Di tengah konflik ini, Putri merasakan ketidaknyamanan yang semakin besar di warung. Beberapa pelanggan mulai menghindar, dan desas-desus tentang gangguan mistis yang terjadi di warungnya semakin menyebar. Masyarakat desa mulai memperhatikan keanehan yang terjadi, dan beberapa orang bahkan menuduhnya melakukan praktik sihir. Putri merasa terasing dan tertekan, seolah-olah semua orang menudingnya. Suatu malam, Putri terbangun dari tidur dengan keringat dingin. Dia melihat bayangan gelap berdiri di ujung tempat tidurnya, membuatnya terjerembab ketakutan. Bayangan itu mulai mendekat, dan seolah-olah ada bisikan yang menyuruhnya untuk terus melakukan ritual. Rasa cemas dan ketakutan menyelimuti dirinya, tetapi di sisi lain, ada keinginan yang kuat untuk menjaga keberhasilan yang telah diraihnya. Dalam percakapan berikutnya dengan Pak Darto, Putri mengakui ketakutannya. "Darto, aku merasa terjebak. Semuanya mulai terasa aneh. Aku tidak tahu harus berbuat apa," ungkapnya dengan air mata mengalir di pipi. Pak Darto berusaha menenangkan istrinya, tetapi dia juga merasa bingung. Dia ingin membantu Putri, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam kondisi yang semakin buruk, Putri mulai meragukan keputusan yang telah diambilnya. Dia merasa terjebak antara harapan dan ketakutan, antara keinginan untuk memperbaiki hidup keluarganya dan konsekuensi dari praktik pesugihan yang telah dilakukannya. Lingkungan sekitar yang dulunya mendukung kini mulai terasa menakutkan, dan dia merasa sendirian dalam perjuangannya. Kisah ini menggambarkan bagaimana keberhasilan yang diraih Putri mulai membawa dampak negatif. Ketidakseimbangan antara kebahagiaan dan ketakutan semakin nyata, menciptakan konflik di dalam diri Putri dan dalam hubungan keluarganya. Rasa terasing dan tekanan dari masyarakat semakin memperburuk keadaan, menunjukkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Setelah berbulan-bulan menjalani ritual pesugihan, keadaan Putri semakin memburuk. Suasana di warung yang dulunya ramai kini dipenuhi ketidakharmonisan. Meskipun pendapatannya tetap tinggi, rasa cemas dan ketakutan terus menggerogoti hidupnya. Setiap malam, ketika bulan purnama muncul, Putri merasa ada sesuatu yang mengintainya, menunggu saat yang tepat untuk menghampirinya. Suatu malam, saat Putri menyiapkan masakan untuk pelanggan, dia merasakan ketegangan yang luar biasa. Saat mengaduk panci lodeh,
tiba-tiba dia melihat bayangan hitam melintas di depan matanya. Jantungnya berdegup kencang, dan tanpa sadar, sendok yang dipegangnya terjatuh ke lantai. Dia menutup matanya sejenak, berusaha menenangkan diri. Namun, ketakutan menyelimuti pikirannya. Apa yang sedang terjadi? Tanyanya dalam hati. Keesokan harinya, Putri terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Dia merasakan ada sesuatu yang berbeda di rumahnya. Ketika ia melihat ke cermin, wajahnya tampak pucat dan matanya terlihat lelah. Dia menyadari bahwa rasa cemasnya telah mengganggu tidurnya. Dalam upaya untuk mencari ketenangan, Putri memutuskan untuk melakukan ritual tambahan, berharap agar semua gangguan ini bisa berakhir. Malam itu, setelah semua persiapan selesai, Putri kembali melaksanakan ritual. Dia menyalakan kemenyan dan menyiapkan sesaji yang lebih besar dari biasanya. Dengan suara bergetar, dia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh Mbah Parman. Namun, saat dia menyebut nama makhluk yang dipanggil, suara aneh mulai terdengar dari luar warung. Suara itu semakin keras, seolah-olah ada sesuatu yang marah. Ketika ritual berlangsung, Putri mulai melihat bayangan yang lebih jelas, seorang sosok perempuan dengan wajah pucat dan mata kosong. Sosok itu berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan intens. Rasa takut menyelimuti Putri, tetapi dia merasa terpaksa untuk melanjutkan. Dia tahu bahwa jika dia menghentikan ritual ini, konsekuensinya bisa lebih buruk. Di saat yang sama, Pak Darto merasa ada yang tidak beres. Dia mulai mendengar desas-desus di antara warga desa tentang keanehan yang terjadi di warung. Beberapa orang bahkan menyebut Putri sebagai dukun, dan tidak sedikit yang menjauh. Ketika dia pulang dari ladang, Pak Darto mendapati Putri sedang melakukan ritual, dan dia merasa marah. "Tri, ini sudah keterlaluan, kita harus berhenti," teriaknya, membuat Putri terkejut. "Kalau kita berhenti, semua ini akan menghancurkan kita," serunya kembali, dengan air mata mengalir di pipinya. "Aku sudah melakukan yang terbaik untuk kita, Darto." Pak Darto merasa bingung dan frustrasi. Tetapi ini bukan cara yang benar. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Dia berusaha meraih tangan Putri, tetapi dia menghindar. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Putri merasa terjebak antara keinginan untuk melindungi keluarganya dan rasa takut akan konsekuensi yang mengintainya. Di tengah pertengkaran itu, sosok perempuan yang terlihat di sudut ruangan mulai mendekat. "Tumbal, tumbal, tumbal," suara itu berbisik, semakin mendekat ke telinga Putri. Dia merasakan hawa dingin yang menyengat dan mendapati dirinya terjebak dalam ketakutan yang mendalam. Dalam keadaan panik, Putri meraih kendi minyak penglaris dan menuangkan isinya ke atas sesaji, berharap itu bisa menghentikan semua ini. Namun, saat dia melakukannya, semua lampu di warung tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti ruangan, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Putri dan Pak Darto berpegangan erat, saling menatap dengan ketakutan. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara teriakan, seolah-olah ada yang kesakitan. "Apa yang kita lakukan?" tanya Pak Darto, suaranya bergetar. Rasa cemas dan ketakutan semakin menjadi-jadi. Putri dan Pak Darto merasakan bahwa mereka telah melewati batas yang tidak seharusnya. Dalam sekejap, bayangan sosok perempuan itu melesat ke arah mereka, dan Putri merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya. "Tumbal," suara itu kembali berbisik, membuatnya hampir tak berdaya. Saat itu, Putri menyadari bahwa semua kebahagiaan yang diraihnya dengan cepat kini terancam hancur. Dia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya, dan semua yang terjadi saat ini adalah hasil dari keputusan yang telah diambilnya. Dalam keadaan panik dan putus asa, dia berusaha merenungkan bagaimana cara untuk menghentikan semua ini. Kisah ini menggambarkan puncak ketegangan yang dialami Putri dan Pak Darto. Ketidakpastian dan rasa takut semakin meningkat, menciptakan konflik yang tidak hanya terjadi di dalam diri mereka, tetapi juga dalam hubungan mereka sebagai pasangan. Dalam kegelapan yang menyelimuti, mereka harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah diambil,
menyoroti betapa berbahayanya jalan yang telah mereka pilih. Ketegangan malam itu mencapai puncaknya, dan Butri dan Pak Darto terjebak dalam ketakutan yang tak tertahankan. Suara bisikan yang menyeramkan semakin menguat, seolah-olah mengelilingi mereka dari segala arah. Dalam kegelapan yang pekat, Butri merasa seolah waktu berhenti. Semua kenangan indah yang mereka miliki terbayang di pikirannya, tetapi semua itu kini terancam hilang. Ketika bayangan sosok perempuan mendekat, Butri merasakan hawa dingin menyengat yang membuatnya ketakutan. Dalam keadaan panik, dia berusaha mencari cara untuk menghentikan ritual yang telah menghancurkan hidupnya. "Darto, kita harus melakukan sesuatu," teriaknya, suaranya nyaris putus asa. Dengan gemetar, dia meraih kendi minyak penglaris dan berusaha menjauhkan diri dari sosok itu. "Saya tidak tahu apa yang harus kita lakukan," jawab Pak Darto, suaranya bergetar. "Tapi kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini." Dia berusaha menenangkan Butri, tetapi ketidakpastian menyelimuti mereka. Dalam kegalauan, Butri teringat pada nasihat Mbah Parman, "Jika kau ingin mengakhiri hubungan ini, kau harus memberikan tumbal yang lebih besar." Dia menyadari bahwa mereka telah melanggar batas. Semua tindakan yang diambilnya untuk mencapai kekayaan kini berbalik menjadi kutukan. Dalam keputusasaannya, Butri memutuskan untuk melakukan ritual terakhir, berharap bisa membebaskan keluarganya dari belenggu yang telah diciptakannya. Dengan hati yang berat, dia menyiapkan sesaji baru, berharap bisa menghapus semua kesalahan yang telah dilakukannya. "Aku akan memberi tumbal yang lebih besar," katanya dengan suara tegas, meskipun di dalam hatinya dia merasa ngeri. Dia memilih untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, harapan untuk masa depan yang lebih baik. Malam itu, saat semua perlengkapan ritual disiapkan, Butri merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia mengucapkan mantra yang sama, tetapi kali ini, dengan lebih penuh kesungguhan. Suara bisikan itu semakin mendekat, seolah-olah menunggu saat yang tepat untuk mengambil apa yang dijanjikan. Dalam hatinya, Butri berdoa agar semua ini bisa berakhir. Saat dia mengakhiri ritual, suasana di warung terasa hening. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, dan lampu menyala kembali. Namun, saat Butri melihat ke sekeliling, dia terkejut melihat bahwa semua benda di sekitar mereka tampak berbeda. Warung yang dulunya ramai kini terasa kosong dan sepi. Pelanggan yang biasanya datang tidak ada satupun. Di tengah keheningan itu, Butri dan Pak Darto saling menatap, menyadari bahwa mereka telah kehilangan lebih dari sekadar kesuksesan materi. Mereka telah kehilangan kepercayaan dan kebahagiaan yang pernah ada dalam keluarga mereka. Ketika Butri berusaha menjelaskan kepada suaminya, Pak Darto hanya bisa terdiam, tampak hancur. Dalam keputusasaannya, Butri berlari keluar dari warung, berharap bisa menemukan pelanggan yang telah pergi. Dia berteriak memanggil nama mereka, tetapi tidak ada yang menjawab. Suasana desa terasa kosong, dan ketidakpastian merayapi setiap langkahnya. Saat kembali ke rumah, dia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah selamanya. Keesokan harinya, Butri dan Pak Darto duduk di teras rumah dalam keheningan. Anak-anak mereka, Rina dan Andi, bermain di halaman, tetapi kebahagiaan yang seharusnya ada di wajah mereka kini tertutup oleh suasana mendung yang menyelimuti keluarga. Butri merasa berat hati melihat anak-anaknya, yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan mereka tidak pernah kembali seperti semula. Masyarakat desa mulai menjauh, dan desas-desus tentang pesugihan yang dilakukan Butri semakin menyebar. Warung yang dulunya menjadi sumber kebahagiaan kini hanya menyisakan kenangan pahit. Ketika Butri berusaha mengembalikan kehidupan normal, dia menyadari bahwa semua yang dilakukan tidak bisa diubah. Akhirnya, dalam kesedihan yang mendalam, Butri menyadari bahwa kekayaan yang dicari ternyata bukanlah segalanya. Dia telah mengorbankan kebahagiaan dan kedamaian keluarganya demi sesuatu yang bersifat sementara. Dalam keheningan malam, dia teringat pada suara bisikan itu, "Tumbal, tumbal, tumbal." Dia menyadari bahwa semua itu bukanlah hanya sekadar kata-kata, tetapi sebuah peringatan yang harusnya dia dengar sejak awal. Cerita ini berakhir dengan kesedihan mendalam.
Putri dan Pak Darto terperangkap dalam penyesalan, menyadari bahwa pencarian kekayaan dengan cara instan telah menghancurkan segalanya. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kebahagiaan dan kedamaian keluarga. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan mencari jalan pintas dalam hidup seringkali membawa bencana yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkan.